Posisi saya juga udah nggak tahu di mana, Pak. Di persimpangan saya udah ninggalin topi yang saya tinggalin. Ada tanda panah yang ke situ, Pak. Tolong cari saya ke situ. Teman saya sama saya udah pasrah, Bang. Udahlah, mungkin kalau emang kita selamat, kita pasti bakal dicari kok. Intinya kita harus kuat. Kita harus bisa bertahan hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Besok Pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah mensupport channel Besok Pagi hingga sampai saat ini. Tanpa support dan dukungan dari teman-teman semua, kami takkan bisa sampai seperti ini. Masih dengan tema yang sama, nggak jauh-jauh nih dari dunia pendakian, terutama hal gaibnya. Dan di malam ini gue udah kedatangan salah satu narasumber nih, pendaki, sahabat gue juga. Langsung aja kita sapa narasumber kita pada malam kali ini. Selamat malam, Bang Fatur. Selamat malam, Bang. Apa kabar nih? Baik, alhamdulillah, Bang. Sehat kan tapi ya? Sehat, alhamdulillah. Terakhir kali naik gunung kapan? Terakhir kali naik gunung baru 2 hari yang lalu. Baru 2 hari yang lalu? Iya. Waduh. Tapi tadi gue denger di belakang lu kayaknya ekspedisi pendakian berapa gunung tadi? 7 gunung. 7 gunung dalam Iya. waktu 2 bulan? Dalam waktu 2 bulan. Oke, ngoboy itu ya? Ngoboy, Bang. Oh, oke. Dan di segmen kali ini lu pengen menceritakan pengalaman lu di mana nih, Bang? Di kali ini gue bakal ceritain berbagi pengalaman gue, yaitu di Gunung Patuha. Gunung Patuha Iya. di daerah Bandung ya? Di daerah Bandung. Itu pada tahun berapa? Pada tahun 2020 kemarin. Oh, baru tahun kemarin? Baru berarti? tahun kemarin. Nah, sebelum masuk ke cerita, bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silakan di-subscribe terlebih dahulu. Like, comment, share. Dan jangan lupa nyalain loncengnya, agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Dan bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita mistis pendakian, yang terkesan tentunya bagi teman-teman semua, dan ingin menceritakan pengalaman teman-teman semua di sini, ataupun ceritanya pengen dibacain di sini, bisa langsung kirimkan aja nih ke via email besokpagi@gmail.com ataupun DM ke Instagram besokpagi.idv. Nanti linknya gue cantumin di kolom deskripsi. Bawa saja cerita yang mau diangkat Bang Fatur pada malam kali ini bukan ingin menakuti teman-teman semua, tapi tetap ambil sisi positifnya. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Jadi pada tahun 2020, Bang, salah satu pegunungan Bandung, yaitu masuk salah satu Seven Summit Gunung Jawa Barat. Oh, Itu yang bernama Gunung Patuha. Mungkin teman-teman pendakian masih belum terlalu awam lah untuk nama gunung ini. Nah, karena gue tahu gunung ini, gue dapat rekomendasi dari teman dari Bandung. Katanya untuk mencoba eksplor daerah Bandung sana. Akhirnya pada tanggal 15 Agustus gue berangkat dari Jakarta, yaitu menuju kawan gue di Banten untuk melakukan perjalanan menuju ke Bandung. Gue berangkat dari Jakarta menggunakan kereta api menuju ke Banten, karena dari Banten gue menuju ke Bandung itu motoran, Bang. Iya, menggunakan sepeda motor. Setelah gue sampai di Banten pukul pagi tanggal 16 Agustus, akhirnya gue ketemu temen gue yang di Banten. Kita berencana langsung OTW ke Bandung, Bang. Sebelumnya kita OTW ke Bandung, gue juga udah sempet minta kontak orang Gunung Patuha sama teman gue untuk melakukan pendakian ke gunung tersebut. Akhirnya sudah kontak-kontakan dengan orang tersebut yang namanya itu Pak Iwan. Katanya gunung tersebut bisa didaki dan itu juga gunungnya masih buka. Katanya masih buka. Itu awal-awal pas masih COVID, Bang. Masih COVID. Awal-awal pandemi ya? Iya, awal-awal pandemi. Akhirnya gue motoran berangkat dari Banten sekitar pagi pukul jam 6 pagi. Motoran, singkat cerita kita nyampe Bandung itu kita malam. Akhirnya saya setelah nyampe di Bandung itu sudah kontak dengan Pak Iwan, sudah janjian bakal ketemu itu di Jalan Raya Kawah Putih Ciwidey. Singkat cerita kita udah kontak-kontakan.
Pak Iwan bilang ke saya karena di Gunung Patuha ini peraturannya itu sudah tidak boleh melakukan ngecamp, Bang. Dan situ posisi saya sudah membawa logistik, sudah membawa tenda, Siap untuk melakukan pendakian 2 hari 1 malam. Hmm. Karena saya udah telanjur sampai di Ciwidey, mau nggak mau ya kita ya harus melakukan pendakian, tapi 1 hari, dalam waktu 1 hari. Tektokan lah ya. Tektokan. Setelah itu kita bermalam di warung dan Pak Iwannya itu kembali pulang ke rumah, dan kita sudah janjian besok pagi bakal diantar ke jalur pendakiannya itu. Itu jalur pendakiannya itu ya via jalur Kawah Putih. Oh, legal ya? Itu jalur resminya. Oh, jalur resminya. Iya, jalur resminya. Setelah kita bermalam di warung Kawah Putih Ciwidey itu di bawah, akhirnya Pak Iwan nelpon kita. Pak Iwan di situ ngasih arahannya ya kayak tidak jelas gitu. Akhirnya saya namanya tidak jelas ya mengiyakan gitu. Apa yang beliau katakan saya ikutin. Katanya kantor perhutaninya itu ada di sebelah kiri dekat jalan raya Kawah Putih Ciwidey itu. Akhirnya kata dia pas di via telepon, Mas Fatur nanti naik motor langsung aja naik, nanti sebelah kiri Mas Fatur nemuin kantor perhutani. Mas Fatur bisa di situ titipkan KTP, bayar registrasi, bisa langsung naik ke Kawah Putih, ke Gunung Patuha tersebut. Nah, setelah saya itu ikutin arahan beliau, saya naik dengan teman saya naik motor, saya ikutin jalur naik ke Kawah Putih itu. Saya tidak menemukan kantor perhutani itu. Dan di situ saya bingung, akhirnya saya nyari-nyari sampai ke atas, sampai pas banget di wisata Kawah Putih. Saya sampai di situ, saya tidak menemukan kantor perhutaninya itu. Dan di situ saya berusaha menghubungi Pak Iwannya ini, itu sudah tidak ada sinyal. Sudah lost contact dengan Pak Iwan. Saya pengen balik lagi ke bawah, karena bensin motor itu udah merah gitu. Nah, udah rest ya. Udah rest. Saya mikir lagi kalau ke bawah, karena jaraknya itu jauh, untuk kembali ke atas, daripada nanti kita dorong apa gimana. Akhirnya kita untuk cari-cari info dari warga sekitar. Akhirnya saya udah melupakan Pak Iwan juga udah nggak tahu, kita lost contact pokoknya. Tapi setelah kita sampai di wisata Kawah Putih itu ada salah satu kantor perhutani. Mungkin saya pikir kantornya itu. Setelah saya masukin kantornya perhutani itu sepi, tidak ada satu orang pun. Tidak satu orang pun perhutani yang bertugas di situ. Padahal itu wisata. Setelah saya masukin, Assalamualaikum, punten, Kang, punten, pintu terbuka. Namanya saya pengen cari info, akhirnya saya masuk. Walaupun itu kelihatan kurang sopan, saya masuk, saya cari-cari ke ruangan tertentu, sepi, tidak ada orang. Setelah itu saya keluar, saya masuklah penasaran. Ini jalurnya ini tuh sebenarnya di mana sih? Jalur Gunung Patuhanya ini. Akhirnya saya searching kan, waktu searching itu tahu kalau Gunung Patuha itu ada 2 jalur. Itu via jalur Kawah Putih yang resmi, sama satunya jalur Cipanganten. Cipanganten. Akhirnya saya sudah sampai di Kawah Putih itu, saya masuk, saya cari dong kayak inisiatif cari pelang pendakian gitu, jalur pendakian di situ. Cuma ada pelang pendakian, cuma saya nggak berani gitu mengambil resiko kayak langsung naik tanpa izin. Akhirnya saya dan teman saya kembali menunggu warga sekitar yang lewat di dekat wisata Kawah Putih tersebut. Setelah beberapa menit saya menunggu, ada bapak-bapak naik motor warga situ membawa sayuran lewat, dan saya bertanya, punten Pak, mau tanya kalau arah jalur ke Gunung Patuha di mana ya Pak, dan kantornya itu di mana ya Pak. Nah, bapak tersebut jawab, paling kalau kantornya ini ya di sini Dek. Cuma untuk jalur
Gunung Patuhanya tersebut Bapak sih kurang tahu katanya. Ini semua ya itu daerah pegunungan Patuha katanya. Akhirnya saya di situ belum dapat info untuk jalurnya. Saya berusaha untuk cari lagi ke warga sekitar. Akhirnya saya naik motor, saya kelilingin tuh pegunungan situ. Singkat cerita ketemu ibu-ibu petani. Saya menanyakan, "Misi Bu, mau tanya kalau jalur pendakian Gunung Patuha di mana ya Bu?" Akhirnya ibu itu menjawab, "Maaf ya Dek, soalnya rata-rata pendaki di sini itu ke gunung ini itu nggak sampai puncak." Nah di situ saya bingung. Saya dapat rekomendasi dari teman kalau ke Gunung Patuha ini ada puncaknya. Ibu-ibu ini ngasih tunjuknya itu ada puncaknya, puncak para pendaki itu cuma sampai di puncak Sunan Ibu. Jalurnya ada, kelihatan jelas. Itu. Akhirnya saya mengikuti arahan ibu ini. Saya dikasih unjuk salah satu rumah joglo di dekat situ. Katanya di situ nanti ada jalur pendakian untuk ke puncak Sunan Ibu. Akhirnya saya mengikuti arahan tersebut. Kata ibunya itu durasi untuk pendakian ke situ cuma sekitar 15 menit lah sampai di puncak Sunan Ibu itu. Dekat ya? Sangat dekat sekali. Nah, setelah saya dapat info dari ibu itu, akhirnya saya bergegas langsung dengan teman saya menuju rumah joglo itu, menaruh motor. Dan karena pendakiannya sangat singkat, waktunya sangat singkat, saya cuma bawa daypack, terus air botol mineral 1, sama 2 bungkus roti. Gitu. Setelah itu, kita bakal melakukan pendakian hari itu. Karena emang pendakiannya sebentar, jadi carrier yang logistik kita kayak beras, kayak minyak, kayak sosis, nugget, semua kita tinggal di rumah joglo itu. Dan motornya kita parkir di depan rumah joglo itu. Kita melakukan pendakian setengah 8 pagi. Akhirnya kita jalan melewati tangga-tangga yang rapi tersusun. Singkat cerita 15 menit perjalanan kita sampai di puncak Sunan Ibu itu. Dengan view-nya itu Kawah Putih, Ciwidey. Nah, di situ saya bingung. Pas saya direkomendasikan dengan teman saya yang di Bandung, itu puncaknya berbeda dengan yang saya datangin. Gitu loh Bang. Akhirnya saya mikir-mikir, saya nanya ke teman saya, "Ai, ini bukan puncaknya loh. Puncaknya itu ada pelang top puncaknya lah. Kalau ibaratnya udah sampai puncak, pasti ada pelang puncaknya. Tuh. Tapi ini enggak. Cuma view Kawah Putih, udah itu aja. Dan pendakiannya itu juga singkat sekali. Cuma sekitar 15 menit, 10 menit. Udah sampai tempat itu? Sudah sampai tempat itu. Dan treknya itu pun kalau misalnya pernah ke Gunung Tangkuban Perahu, ya kayak gitu, treknya tangga rapi. Udah ditanggain gitu ya? Nggak ada hutan-hutan gitu. Nah, singkat cerita, di view Kawah Putih, di belakangnya ada gunung. Nah, mungkin saya pikir itulah gunungnya yang saya tuju sebenarnya. Akhirnya, setelah di puncak Sunan Ibu itu, saya dan teman saya sempat ragu untuk kembali melanjutkan perjalanan itu. Akhirnya teman saya meminta turun, tapi saya kekeh pengen banget sampai di puncaknya itu. Akhirnya di situ sudah mulai nekat, berani coba-coba jalur. Akhirnya kita sepakat untuk mencoba naik ke gunung yang seberang itu. Karena di puncak Sunan Ibu itu ada jalur kayak buat menyeberang. Menyeberang dari ke bawah gitu sampai ke puncaknya itu. Tapi berarti jelas ya kelihatan jalurnya? Awalnya sih jelas kelihatan jalurnya. Akhirnya kita mengikuti jalanan setapak, menurun. Lama-lama memasuki hutan, rimbun. Itu kita jalan, pokoknya nggak nginget jalan pulang, pokoknya kita jalan, yang penting kita naik sampai gitu, sampai di puncak. Akhirnya itu pukul jam 8 pagi, setengah 9, kita jalan. Kita ikutin tuh jalur, setapak, lama-lama rimbun. Singkat cerita 1 jam kemudian kita berjalan, naik ke atas. Alhamdulillah, kita sampai di puncaknya itu. Puncak Gunung Patuha. Ada top puncaknya? Ada top puncaknya. Itu waktu 17 Agustus
Setelah itu saya sampai, saya senang dengan teman saya foto-foto sebentar. Karena kita juga nggak bawa logistik, cuma bawa roti sama air mineral doang. Jadi nggak mungkin kita bermalam, karena tendanya kan kita taruh di rumah joglonya itu. Akhirnya kita foto-foto sebentar. Sekitar pukul jam 9:30, kita bergegas turun. Dan itu pas kita naik, kita juga nggak ingat jalur turunnya ke bawah itu kayak gimana. Soalnya fokusnya kita itu ya naik. Akhirnya jam 9:30 kita turun, berdua dengan teman saya. Singkat cerita jam setengah jam lah kita sampai di persimpangan. Pas saya naik itu, saya tidak melewati persimpangan itu. Jadi tuh pas kita turun dari punggungan puncak, sekitar kurang lebih 10 menit, itu ada persimpangan. Ada pohon gede, di depannya itu persimpangan, jalur ada 10 jalur. Nah di situ saya bingung dengan teman saya. Dan teman saya ini nanyakan ke saya, Bob, dia manggil saya kan Bob. Bob, emang tadi kita lewat sini ya? Lah, gue juga nggak tahu Bob. Soalnya kan kita tadi naik aja. Gak ngingetin jalur gitu loh. Tapi ini bukan jalur ya Bob. Soalnya jalurnya ada banyak banget katanya. Yaudah deh, kita cobain aja satu-satu per jalur. Kali aja bisa langsung sampai di bawah. Mungkin sama kayak jalur di gunung pada umumnya kan, kayak bercabangan pasti ketemunya sama nanti di pos-pos tertentu. Dan di sana juga nggak ada kayak pos-pos kayak di gunung pada umumnya, kayak pos 1, pos 2, nggak ada. Berarti ngomplong aja gitu. Ngomplong aja. Cuma apa ya, petunjuknya itu ya pita-pita biru, kuning, itu yang diikat di pohon. Selama kita jalan. Akhirnya kita nyoba tuh jalur yang pertama di sisi sebelah kiri. Itu jalur kan di percabangan simpangan itu ada 10 kan. Kita coba yang jalur pertama ini. Itu pukul sekitar jam setengah 11. Kita coba jalur yang pertama. Jalurnya jelas tapak. Kita ikutin jalurnya, turun sekitar hampir 1 jam lah kita. Ini kok kita nggak nyampe. Padahal jarak turun dengan naik itu pasti lebih cepat dengan turun. Saya sempat bingung, sempat ragu di situ. Bob, kita balik lagi aja kali ya. Coba jalur yang satunya. Jangan dulu Bob, soalnya kan kita belum ketemu ujungnya. Belum tahu juga. Takutnya yang ini benar, nanti kita coba yang lain salah, gimana Bob? Akhirnya singkat cerita, kita terusin tuh. Sampai pokoknya kita ketemu di ujungnya itu apa. Dan di situ juga ada sampah-sampah kayak pendaki, kayak puntung rokok, kayak ada sampah-sampah coki gitu. Ya mungkin ini kali jalurnya. Ya udah, akhirnya kita pede jalan berdua. Jalan. Kita ketemu ujungnya. Lah, ujungnya ya plong. Tanaman rimbun. Terus bawahnya udah jurang. Di situ saya dan teman saya ini ya bengong. Loh, kok bisa ya begini? Saya inisiatif. Di situ saya ngambil sebuah batu kerikil kecil. Saya lemparkan ke bawah pohon itu. Totonya udah plong. Jatuhnya jauh. Wah, berarti mungkin bukan yang ini Bob kita jalurnya. Akhirnya kita balik lagi tuh. Menuju ke persimpangan itu lagi. Singkat cerita kita sekitar 20 menit lah. Kita sampai lagi di persimpangan. Kita coba lagi jalur yang kedua. Di samping jalur itu? Samping jalur itu. Soalnya jalur 10 itu ya samping-sampingan gitu. Kita lagi coba jalur yang kedua. Sama. Ujung-ujungnya jurang. Penasaran situ. 3, ke 4, ke 5. Ujung-ujungnya jurang. Sampai di situ saya pasrah di persimpangan. Di situ juga saya buka HP untuk mau ngabarin Pak Iwannya ini. Saya udah ngabarin kalau saya di situ udah ibaratnya tersesat lah. Sudah bingung cari jalurnya ini kemana buat pulang. Posisi di situ sudah pukul jam setengah 1 siang. Setengah 1 siang. Di situ juga kita sudah lapar, kita sudah haus.
air yang kita bawa 1 botol ini sudah habis pas kita buat naik. Roti sisa 1 bungkus. Akhirnya saya coba jalur ke-6. Saya telusurin jalur-jalur, kok lama-lama belok ke atas. Itu hampir sekitar 30 menit jalurnya itu lama-lama kok ke atas. Sedangkan pas saya di persimpangan itu jalurnya itu ya lurus kan. Tapi kok lama-lama saya pertengahan jalan kok jalur lama-lama ke atas. Menyerong ke atas itu bang. Akhirnya terpaksa saya ikutin. Ketemu ujung-ujungnya itu ya di puncak lagi. Tapi itu ya di belakang. Di situ saya makin bingung dengan teman saya. Teman saya juga udah panik. Udah nggak mau nyoba jalur turun lagi, udah nggak mau bang. Akhirnya udah pengen stay aja di puncak itu. Kita nunggu Pak Iwannya ini biar jemput di puncak. Akhirnya saya WhatsApp dengan Pak Iwan. Pak Iwan, isi pesan WhatsAppnya, Pak Iwan, tolongin saya. Saya tersesat nih di Gunung Patuha. Posisi saya lagi di puncak. Saya sudah coba jalur kemana aja, ujung-ujungnya jurang, Pak. Saya juga udah kelaparan, Pak. Saya udah kehausan. Minum saya udah habis. Akhirnya saya udah WhatsApp gitu. Saya masih di puncak. Posisi juga hujan. Udah mulai hujan. Gerimis. Saya tidak bawa mantel. Hanya baju biasa aja, bawa jaket. Sama celana panjang udah. Akhirnya saya dengan teman saya balik lagi, turun ke persimpangan itu lagi. Sisa jalur yang ke-7, ke-8, ke-9, ke-10 bang. Saya penasaran, saya coba jalur yang ke-7, ke-8, ke-9. Itu sama bang, ujung-ujungnya jurang bang. Sampai-sampai saya di jalur yang ke-8 itu saya masuk ke jurang bang. Itu sempat ada videonya bang. Akhirnya setelah saya nyoba jalur ke-7, ke-8, ke-9, alhamdulillahnya ini saya bisa balik lagi ke persimpangan itu. Itu sekitar pukul jam 3 sore, setengah 4. Teman saya udah benar-benar nangis, udah benar-benar gak tahu harus gimana. Yang tadinya saya gak panik, jadi panik. Dan Pak Iwannya ini sampai sore jam setengah 4 ini masih belum bisa dihubungin. WhatsApp saya pun juga belum checklist 2 ke dia, masih checklist 1. Akhirnya saya untuk mempercayakan diri ke teman saya ini, Bob, coba yuk jalur yang terakhir. Mungkin inilah jalur yang kita tuju sebenarnya. Bisa sampai ke bawah lagi. Ke tempat kita di mana pertama awal kita naik. Tapi gue udah gak kuat, Bob, katanya. Gue udah lapar. Ayolah kita usaha. Jangan kayak gini. Emang gak kasihan sama keluarga kita di sana? Kalau kita dicari-cari kayak gini, ayo kita harus kuat. Ini masih ada roti, kita berdua aja, potongan. Itu udah nggak ada air bang. Posisi air kita udah habis. Dengan roti 1 bungkus, akhirnya ya kita coba lagi nekat untuk coba jalur yang terakhir itu. Yang ke-10 ya? Yang ke-10 itu bang. Nah di jalur yang ke-10 ini banyak sekali saya dapat kayak gangguan, kayak drama-drama di jalur ini bang. Akhirnya saya coba, sebelumnya saya melakukan untuk turun ke jalur yang itu, saya sudah ninggalin topi saya bang. Saya sudah pakai topi, saya tinggalin topi saya di persimpangan itu. Saya gantungin di situ, saya bikin tanda panah, pakai pisau kecil. Arah ke bawah? Arah ke bawah, ke jalur tersebut. Setelah saya menandakan tanda panah ke bawah, dengan meninggalkan topi saya di pohon, saya turun untuk coba jalur yang itu, terakhir. Sampai saya terusin ke ujungnya itu jalur paling panjang selama saya dari jalur ke-1 sampai ke-9. Itu jalur ke-10 yang paling panjang yang nggak sampai-sampai. Hampir 1,5 jam saya coba turun ke bawah tapi belum kena ujungnya. Mungkin saya dan teman saya berpikir kalau itu ketemunya di desa yang saya ketemu sama ibu-ibu awal itu tadi. Ibu-ibu petani itu? Ibu-ibu petani itu. Akhirnya saya singkat cerita, saya nemu sebuah, pas di jalur ke-10 itu saya nemu sebuah jaket. Itu kayak jaket pemburu gitu. Tapi jaketnya itu kayak udah, apa ya, kayak udah terkorek-korek, sobek-sobek gitu bang. Kayak kena cakaran
entah macan atau sobekan begitu bang. Akhirnya saya mengabaikan jaket itu, saya berusaha sama teman saya terus mengikuti jalur yang ke-10 itu. Saya turun, kok lama-lama langit-langit ini kok ketutup, semakin rapat. Dan ilalang-ilalang ini ya udah menutupin kepala saya. Saya jalan ya terabas-terabas begini. Sampai ada tumbuhan-tumbuhan gatal yang tumbuh-tumbuhan berduri sampai tangan-tangan saya berdarah, kaki-kaki saya berdarah. Akhirnya karena hampir 2 jam dari jam berapa setelah kita melakukan jalur tersebut itu nggak nemu-nemu ujungnya, kita break bang. Kita break di sebuah pohon gede, itu di tengah-tengahnya itu kayak bolong, ada kayak tempat teduh gitu. Posisi juga masih hujan gerimis. Pas saya masih di puncak itu, sampai dengan jalur itu masih hujan bang. Masih gerimis terus. Akhirnya di situ ada kayak kubangan air. Sampai situ saya ciduk air kubangan itu bang, buat diminum buat hari itu. Karena emang benar-benar udah haus banget, tenggorokan udah kering banget. Akhirnya ketemu air, alhamdulillah bisa minum air, bisa hausnya itu bisa hilang. Kita break sebentar. Tiba-tiba kayak ada suara motor bang. Wang. Wah, Bob, denger gak? Iya, suara motor. Di situ kita udah seneng bang, bukannya kita kayak mikir mistis atau gimana, kita udah seneng. Karena kalau udah dengar suara motor, ibaratnya kayak udah deket desa. Udah deket desa. Wah, mungkin ini benar kita jalurnya. Kita udah deket nih. Terus suara motor udah kedengeran. Akhirnya di situ kita semangat, bangun lagi. Kita jalan lagi berdua. Sampai akhirnya itu pukul jam 5 sore, kita masih di jalur itu. Kita jalan sampai ketemu ujungnya itu udah lubang gede bang. Itu gak masuk di akal bang. Jurang dalamnya minta ampun bang. Itu udah lubangan gede. Yang saya mikirnya itu ujungnya itu ya keluarnya di kebun teh desa. Tapi kok kenapa kita bisa ketemunya kubangan gede kayak jurang begitu. Di situ akhirnya udah pasrah. Teman saya juga udah nangis bang. Udah doa, udah nangis, udah ngomong ke saya kalau, Bob, kita ini gimana Bob? Kita ini nggak bisa pulang. Gue nggak mau mati konyol. Emang lu doang? Gue juga nggak mau mati konyol di sini. Ayolah kita usaha, cari jalur yang benar. Kita usaha, ayo. Jangan cuma diem stuck di sini. Kalau tim SAR nyari, kalau bukan di jalurnya aja susah Bob. Kita ini bukan di jalurnya. Kita ini udah nyasar nggak tahu kemana. Posisi kita udah jauh dari punggungan bang. Ibaratnya gunung kayak kita udah di tengah-tengah hutan gitu. Akhirnya teman saya nangis. Sampai sujud-sujud bang, nangis minta pertolongan ke Tuhan. Allah, kita di mana ini? Akhirnya singkat cerita di situ, saya dan teman saya inisiatif doa bang. Saya inisiatif berdoa dengan teman saya, hampir 1 jam saya berdoa bang. Itu pukul udah mau maghrib bang. Posisi saya masih jauh dari persimpangan yang tadi awal itu. Akhirnya saya berdoa sejam dengan teman saya, sampai keluar air mata, itu benar-benar sampai keluar air mata bang. Jangan sampai kita hilang di sini. Jangan sampai keluarga kita cari-cari ke sini. Pokoknya kita harus pulang. Pokoknya kita harus kembali dengan selamat. Akhirnya selesai doa, saya dengan teman saya inisiatif bergegas untuk balik lagi ke persimpangan itu bang. Pokoknya kita balik lagi lah. Mau nggak mau, jalur yang nggak bisa dilewatin, pokoknya kita naik aja lah. Yang penting kita ketemu puncak lagi. Biar apa? Biar tim SAR itu nyarinya gampang bang. Kalau kita ada di puncak atau di jalurnya, biar kita dicari, biar gak sampai berhari-hari gitu loh bang. Kita nggak mau sampai berhari-hari nahan lapar, nahan haus. Akhirnya kita naik lagi. Itu posisi juga ada, kita sendal udah pada putus, sepatu udah pada jebol bang, nyeker di situ bang. Akhirnya kita naik. Itu udah pukul jam
mau gelap 6 sore lah. Cuma karena nggak kelihatan karena ilalangnya itu Jadi kayak udah malam gitu. Iya, jadi kayak gelap banget. Di situ kita juga nggak bawa headlamp. HP saya yang buat ngabarin itu udah lowbat bang. Bob, coba Bob, gimana kabarnya Pak Iwan? Itu posisi masih di jalur yang ke-10 itu bang. Coba Bob, gimana, lihat ada reaksi nggak Pak Iwan? Belum ada Bob, masih checklist 1. Nah, sepanjang saya nyasar di jalur ke-10 itu, saya sudah sempat buat video ke dia, Ke Pak Iwan itu. ke Pak Iwan itu. Hampir berapa puluh video saya kirim ke Pak Iwan. Dengan isi ya, Pak Iwan tolong, minta tolong banget, minta tolong. Saya udah nggak tahu kemana. Saya udah nggak tahu tujuan saya ini kemana. Posisi saya juga udah nggak tahu di mana Pak. Tapi tolong jemput saya di puncak, kalau nggak di persimpangan jalur Pak. Di persimpangan saya udah ninggalin topi yang saya tinggalin. Ada tanda panah yang ke situ Pak. Tolong cari saya ke situ. Itu masih checklist Pak. Checklist Bang. Nggak sisa sampai saya simpan. Saya lanjutin perjalanan naik untuk coba sampai di persimpangan itu kembali. Akhirnya sekitar pukul 6:30 kita nerabas naik. Alhamdulillah Bang, kita ketemu satu pohon. Itu pohon gede. Itu yang ada pitanya Bang, petunjuk. Alhamdulillah Bang, di situ saya sama teman saya pas ngeliat pita itu langsung sujud syukur Bang. Ini bertanda kalau kita ketemu jalur lagi yang menuju ke persimpangan itu. Akhirnya habis sujud syukur, kita sampai di persimpangan itu. Kita di situ udah nunggu, udah nggak mau kita coba-coba jalur semua yang saya cobain itu udah habis Bang. Udah ke-10 itu udah semua. Udah 10 udah saya coba satu-satu dari pagi itu Bang. Saya udah, teman saya sama saya udah pasrah Bang. Udahlah, mungkin kalau emang kita selamat, kita pasti bakal dicari kok. Entah itu kapan, entah itu besok, entah itu 3 hari yang lalu. Intinya kita harus kuat, kita harus bisa bertahan hidup di sini. Dan makin deras, saya neduh di dekat pohon-pohon. Saya mau buka HP, mau lihat kabar Pak Iwan, HP saya udah mati Bang. Saya sama teman saya juga udah di situ udah, gimana Bang, HP udah mati. Tapi di situ HP teman saya juga masih hidup sih Bang. Sekitar baterainya masih ada 40%. Nah, di situ dia posisi masih ada pulsa Bang. Nah, dia nelpon, saya minta bantuan itu, dia nelpon ke orang tuanya teman saya ini Bang. Teman saya nelpon ke orang tuanya, orang tua dia. Akhirnya nelpon, ngabarin kalau kita tuh kesasar di Gunung Patuha. Akhirnya teman saya ini nelpon, "Ma, Assalamualaikum. Ai nyasar di Gunung Patuha." Pokoknya dia ngomong Sunda lah. Pokoknya dia bahas kalau kita ini lagi nyasar di Gunung Patuha. Nah, saya bilang ke teman saya ini untuk minta tolong chat atau DM IG Kawah Putih Official Bang, buat ngehubungin si Pak Iwannya ini. Atau enggak minta jemput di gunung di saya tempat tersesat ini Bang. Di puncak itu ya? Iya, di puncak ini, kalau enggak di persimpangan ini. Akhirnya orang tua teman saya itu kaget sampai nangis-nangis. "Ya Allah, Ai kamu di mana?" katanya. Teman saya juga nangis, "Saya nggak tahu. Saya nggak tahu Bu, saya di mana ini?" katanya. "Saya udah coba semua jalur, saya nggak bisa pulang. Nggak nemu jalan-jalan ke bawah." "Ya udah, coba Ibu tanya, Ibu coba cari tahu info ke Gunung Patuha itu," katanya. Akhirnya saya rekomendasiin yang saya bilang, chat IG Kawah Putih Official untuk minta nomor orang perhutani tersebut Bang. Setelah putus telepon, akhirnya sekitar jam 7 Bang, 7 malam tuh kita ditelepon. Ada telepon masuk dari HP temanku ini. Telepon masuk, tau-taunya dari ibunya lagi. Akhirnya ibunya nelpon. "Ya Allah," katanya, "kamu gimana sih?" katanya. "Itu tuh gunung belum buka, itu tuh gunung masih tutup, wisata Kawah Putih semua juga masih tutup. Kok kamu bisa nyampe situ?" katanya. Akhirnya kan saya jelasin ke ibunya ini. Saya ngomong ke ibunya,
Jadi awalnya itu gini Bu, saya juga udah konfirmasi namanya Pak Iwan, katanya kalau Gunung Patuha ini itu udah buka. Saya ada kok bukti chat-chatnya Bu sama Pak Iwan. Tolong Ibu nggak usah mikir ke situ dulu lah. Saya minta tolong nih Bu, untuk minta tolong hubungin ke Pak Iwannya ini untuk jemput saya. Soalnya juga udah benar-benar lapar Bang. Itu dari awal kita naik itu kita belum sarapan. Cuma makan roti doang ya? Cuma makan roti doang. Karena pikir kita itu ya awalnya itu ya kita naik tektok sebentar doang kok. Mungkin salahnya kita ya di situ. Kayak ibaratnya ngeremehin gitu lah Bang. Ah sebentar doang. Nanti juga nyampe siang sampai pagi bawa lagi. Mungkin di situ. Akhirnya ibunya ini dapat nomor telepon dari IG Kawah Putih Official ini. Itu nomor teleponnya ini orang perhutaninya Gunung Patuha ini Bang. Akhirnya mungkin nama ibu itu ditelepon, kita nggak tahu. Itu juga udah telepon kita juga udah mati, udah putus. Kita masih nunggu sekitar jam 7. Itu nunggu jawaban dari ibu temanku ini. Akhirnya saya bilang ke teman saya, ya udahlah, yang penting ibu lu juga udah tahu kita di sini. Toh nanti besok juga insya Allah bakal dicari kok. Seenggaknya yang penting udah ngabarin. Keluarga kita juga udah tahu kalau kita lagi tersesat di Gunung Patuha ini. Singkat cerita tuh kita diam, masuk telepon Bang, cuma nomornya nggak jelas, masuk. Akhirnya saya angkat. Alhamdulillahnya itu yang nelpon itu orang perhutani langsung Bang. Saya langsung minta patokan titik dijemputnya sama ketemuannya Bang. Nah si orang perhutaninya ini pas saya jelasin kalau minta ketemu di persimpangan itu, dia juga nggak tahu. Persimpangan mana? Persimpangan jalur yang saya stay di 10 jalur itu. Halo Kang, ini saya Fatur sama Ai yang kesasar di Gunung Patuha, yang ibunya teman saya nelpon. Emang posisi kamu di mana? Katanya. Nggak tahu Kang, saya pokoknya posisi saya nih udah di persimpangan jalur. Cuma di persimpangan ini ada 10 jalur Kang. Semua udah saya coba satu-satu, ujung-ujungnya ya jurang. Hah? Kamu bisa ke situ? Dapat jalur info dari mana? Katanya. Nanti saya ceritain Kang di bawah. Nanti saya dijemput dulu. Kalau enggak kita ketemuan aja di puncak Gunung Patuha. Yaudah, tunggu saya. Saya ke sana berempat. Yaudah Kang, saya tunggu ya. Saya udah lapar banget, tolong bawain makanan sama minuman. Akhirnya putus telepon lagi. Kita nunggu lagi sekitar setengah jam. Udah hampir 5 jam, setengah 8 malam. Posisi teman saya juga udah tidur, udah pules, udah kecapean nangis. Bang. Udah nangis sepanjang jalur itu, sepanjang jalan kita nangis Bang. Pikiran kita ya, kita nggak mau mati konyol gitu. Saya yang tadinya awalnya nggak panik, karena teman saya ngelihat teman saya yang nangis ini, saya jadi panik. Karena dia udah pasrah gitu pas di jalur ke-10 itu, dia udah pasrah, kayak udah nggak mau nyoba balik lagi ke persimpangan itu. Setelah pukul jam setengah 8 malam, kita nunggu setengah jam lah. Nggak lama ada suara Bang. Woi. Saya pikir yang jemput saya. Woi Kang. Tak kenapa suara itu kok hilang. Hi, ada yang manggil. Siapa Bob? Gak tahu. Teriak woi 3 kali. Kalau suara di hutan kayak gimana, kayak gemah gitu loh. Hoi. Otomatis saya sautin dong. Kang. Pikir saya segitu orang yang tim perhutani itu yang jemput saya. Akhirnya saya abaikan di situ. Diam sejenak, sekitar pukul 8.
tiba-tiba ada suara langkah kaki, Bang. Langkah kaki lah ya, kayak pendaki lah. Lah kok malam-malam kayak ada orang nangis. Padahal gunungnya ini gunung jarang yang didatengin orang-orang kayak pada gunung pada umumnya, Bang. Soalnya kayak gunung di balik gunung, serak. Saya pikir ya kayak angin biasa lah gitu. Saya cuek di situ. Singkat cerita sekitar jam hampir mau 8:30 itu baru ada suara manggil, Bang, bener. Woi, suara itu lagi. Tapi suara itu benar-benar suara orang perhutani ya kalau ada yang itu. Beda berarti ya? Beda, Bang. Akhirnya saya sautin, Kang. Cuma belum kelihatan posisinya dia. Singkat cerita beberapa menit, alhamdulillah datang berdua. Tim perhutani itu datang berdua. Setelah itu saya tanya, Kang, tadi setengah jam yang lalu Akang teriak-teriak juga ya manggil kita? Hah? Setengah jam lalu? Saya aja baru jalan dari bawah itu 10 menit. Loh, tadi ada yang manggil kita loh, Kang. Ah, ngaco kamu ini katanya. Capean kali kamu. Beneran, Bang, tanya teman saya nih. Singkat cerita, itu posisi dia nyamperin saya itu. Saya duduk kan begini, Bang, sama teman saya. Ini pohon gede belakang. Ini jalur persimpangan 10. Posisi saya di sini, teman saya di sini. Nah, orang tim perhutaninya ini ngejemput saya dari jalur sebelah kiri ini, Bang, teman saya. Yang pertama yang lu coba itu? Enggak. Beda. Pas saya turun persimpangan itu ya, jalur yang dilewatin orang perhutani itu buat jemput saya itu nggak ada. Kalau otomatis ada ya pasti saya coba paling pertama, Bang. Tapi pas saat pagi itu lu nggak ngeliat jalur itu? Nggak ada. Yang gue liatin ya udah 10 jalur itu doang. Dari situ gue sama temen gue bingung, Bang, pas ngeliat tim perhutani manggil, woi, tiba-tiba lewat dari situ, bingung, bengong lihat dia. Loh, kok dia lewat situ ya? Perasaan kita tadi turun nggak ada jalur yang sebelah kiri. Kayak emang pas kita turun itu sebelah kiri itu kayak udah hutan aja, rimbun, ketutup itu. Nggak kelihatan jalur. Nggak ada jalur, ketutup. Akhirnya kita dijemput. Kita lewat jalur lagi itu dong, yang tim perhutani itu. Saya nggak nanya ke orang perhutani. Mungkin saya pikir di bawah aja baru saya tanya. Akhirnya saya ikutin jalur tersebut, udah dijemput sama 2 orang. Ternyata dia jemput 4 orang, Bang. 2 orangnya lagi itu nunggu di puncak Sunan Ibu. Nah, dari puncak Sunan Ibu ke tempat persimpangan saya itu waktu tempuhnya cuma 10 menit, Bang. Itu saya jalan nggak nyampe 10 menit dari persimpangan itu, pukul jam 9 malam itu, sampai ke puncak Sunan Ibu itu nggak sampai 10 menit lah. Itu sampai di puncak Sunan Ibu. Ya. Dari puncak Sunan Gunung Ibu sampai ke puncak itu berbeda. Sejam lebih ya tadi? Sejam lebih. Jalurnya sama? Jalurnya sama. Melewati terowongan itu bawah, naik. Dan 2 orang itu udah stay di puncak Sunan Ibu. Itu cuma jarak sekitar 10 menit loh. Kita turun udah berjam-jam dari pagi sampai sore, ketemu malam. Itu nggak nemu jalur itu. Yang ditemuin ya udah jalur 10 itu doang. Akhirnya saya dijemput. Akhirnya bisa turun lagi ke rumah Joglo itu. Akhirnya saya, singkat cerita, dibawa ke kantor perhutani. Kantor perhutani. Saya jelasin kronologi cerita yang saya alami selama tersesat di situ, Bang. Nah, ternyata nih, Bang, orang yang saya hubungin kontak dari awal, Pak Iwannya ini, ternyata dia itu orang perhutani, Bang.
dia itu juga yang jemput saya. Katanya gunungnya buka, tau-taunya kata ketua perhutaninya itu gunungnya tutup. Akhirnya, kamu kok bisa ya? Saya diinterogasi sama orang perhutani di situ di kantornya, dibawa masuk ke dalam. Kamu ini kok bisa sampai sana sih? Itu jalur ya, kamu asal kamu tahu ya, itu jalur berburu. Jalur pemburu ya? Jalur pemburu. Itu bukan jalur resmi. Untung kamu ketemu. Untung kamu selamat. Iya Pak, soalnya saya juga awalnya juga pengen registrasi, kayak pendaki pada umumnya lah. Pengen registrasi, pengen ninggalin KTP. Tapi ya emang udah dari awal udah lost kontak. Dan kantornya pun itu juga udah nggak ketemu. Nah, saya pas dibawa turun ke kantornya itu, posisi kantornya itu tau-taunya di bawah, Bang. Oh, bukan yang tempat Bukan yang kosong itu. Bukan tempat yang kosong itu. Itu ada di pos bawah sebelah kiri. Tapi kayak pas saya dari awal naik motor nanjak ke gunung tersebut, kayak nggak ngelewatin. Kayak nggak ngelewatin tuh kantor tuh ada sebelah kiri, nggak ada. Padahal udah dikasih unjuk sama Pak Iwannya ini. Kalau kantor itu ada sebelah kiri nanti. Beberapa ratus meter dari portal, nanti ada sebelah kiri, Mas. Tapi pas pagi itu gue nggak ngeliat. Yang gue ngeliat ya portal, jalanan nanjak ke atas aspal. Nggak ada kantor Nggak itu, ada. perhutaninya. Nggak ada kantor perhutani. Yang gue lihat ya kayak warung-warung biasa. Yang gue temuin kantor ya di atas doang. Yang kosong itu. Yang kosong itu. Akhirnya singkat cerita, pas di kantor perhutani, saya dikasih makan, kasih minum. Akhirnya diantar lah sampai ke bawah pakai mobil. Dan motor teman saya pun dibawa sama orang perhutani. Kita diantar sampai di Jalan Raya Ciwidey yang dibawa tempat kami pertama kali Ketemu Pak Iwan itu. ketemu Pak Iwan. Sampai di situ, akhirnya saya disinggahin nginep di rumah warga sekitar. Akhirnya setelah saya nginep di rumah warga sekitar, baru besok paginya kita langsung pulang. Akhirnya lu berdua dengan temen lu ini kembali ke rumah dengan selamat semuanya. Iya, alhamdulillahnya Alhamdulillahnya gue itu berdua sama teman gue ini bisa kembali ke rumah dengan selamat. Walaupun dengan pengalaman yang gak bakal pernah gue lupain lah. Pengalaman terpahit lah ya. Terpahit. Sepanjang pendakian lu nih. Gue takutin itu Bang, hilang gitu di gunung. Oke. Iya, Bang. Kalau kita boleh kulas ulang lagi nih ya, di awal perjalanan lu nih. Yang tadi lu bilang bahwa saja sebenarnya gunung ini tutup nih. Gunungnya tutup. Tapi karena ada sesuatu lah Sesuatu. ya. Akhirnya ya udah naik aja. Naik aja. Dengan cara tadi lu nggak ketemu sama orangnya langsung nih. Iya, gak ketemu. Sama si Pak Iwan ini. Sama Pak Iwan virtual gitu ya. Virtual. Cuma dibilangin nanti di portal ini ada pos, ada gini-gini Iya, gitu. cuma gitu dikasih aja. arahan virtual aja sama dia. Gitu. Ya akhirnya karena penasaran ya lu naik aja nih. Iya, karena gue juga udah tanggung sampai di sini. Hmm. Udah sampai di situ. Mau pulang nanggung. Iya, bener Bang. Dan tadi lu sempat bilang di gunung ini nggak boleh ngecamp ya? Iya, kata peraturannya dia bilang sebelum pas gua OTW itu katanya peraturannya di gunung itu udah beda. Udah diganti. Katanya udah nggak boleh ngecamp di situ. Cuma tektok aja Cuma gitu. tektok katanya boleh. Dan tadi lu sempat sampai di rumah sampai di mana tadi lu nemuin rumah atau tempat ini ya, perhutani ya? Iya. Yang kosong itu ya kosong sebelum itu. lu naik ya. Di awal lu pengen daftar ya, registrasi ya? Iya, dari awal Registrasi dengan kayak pendaki-pendaki kepada umum ya. Iya, ngirim KTP, bikin simaksi ya gitu ya. Simaksi ya bayar gitu Bang. Tapi ya saat itu nggak ada orang, sepi. Ya saat itu karena nggak ada orang sepi ya, gue bingung Bang. Ya mau nggak mau sikat aja. Iya, mau nggak mau karena udah tanggung juga. Dan pas akhirnya lu tahu bahwa saja kantor perhutaninya bukan di situ. Bukan di situ. Ternyata ada di bawah. Tadi lu cuma sampai puncak Sunan Ibu ya? Sunan Ibu. Itu cuma 15 menit perjalanan. Cuma 15 menit. Dan treknya itu juga rapi Bang. Tangga gitu ya? Tangga, teratur. udah kesusun rapi. Sampai karena rasa lu berpikir karena cuma 15 menit sampai puncak, akhirnya
perbekalan lu ini lu tinggal nih di rumah joglo nih. Ini kesalahan fatal nih. Gua pangkas. Iya. Lu cuma bawa roti sama air aja tadi. Cuma bawa 2 bungkus roti sama air mineral 1,5 liter itu, Bang. Ini menurut gua kesalahan yang ini sih. Iya, mungkin terlalu ya cuma 15 menit lah. Ya, akhirnya lu mangkas logistik lu nih. Semua logistik gua. Nah, akhirnya lu sampai di puncak Sunan Ibu ya. Akhirnya gua sampai di puncak Sunan Ibu. Tapi pemandangannya bagus nggak, Bang? Lu ada foto-fotonya nggak? Ada gua fotonya, nanti Bang. dikirim aja ya. Siap, buat dokumentasi. Gua Nanti liatin di video nanti. Siap, Bang. Sampai puncak Sunan Ibu ini lu baru sadar nih bahwa saja ini bukan puncaknya nih yang teman lu bilang itu ya. Iya, gua baru sadar. Kok beda? Gitu. Kok nggak ada bacaan top puncaknya? Nah, iya. Akhirnya lu berinisiatif bahwa saja puncaknya di atas ini nih. Puncaknya di seberang situ. Dan lu ngeliat jalur saat itu. Akhirnya gua ngeliat jalur. Ngeliat jalur jelas turunan ke bawah. Lu sikat akhirnya. Akhirnya karena rasa penasaran gua, karena gua pengen banget sampai di puncaknya, ya gua sikat berdua. Tadi lu sempat bilang bahwa saja perjalanan dari puncak Sunan Ibu ke puncak ini 1,5 jam kurang lebih ya? 1,5 jam kurang lebih. Lumayan jauh berarti ya? Lumayan jauh. Itu juga udah kita paling cepet lah ibaratnya nanjak ya. Hingga akhirnya lu sampai puncak nih. Nah, setelah sampai puncak, pas lu turun, lu baru sadar bahwa saja jalurnya terpecah menjadi 10 jalur nih. 10 jalur. Yang di awal tadi lu pas naik ke puncak, itu cuma 1 ya? Cuma 1 ya jalur pada umumnya ya. Dan itu pun banyak tanda-tanda kayak pita-pita gitu? Nah, banyak tanda-tanda pita itu. Hingga akhirnya setelah lu turun dari puncak, top puncak lah ya. Top puncak. Nah, lu mulai meraba jalur nih. Meraba jalur. Dari 10 jalur ini, yang paling pertama kali lu coba di jalur sebelah kiri nih. Sebelah kiri. Jalur sebelah kiri berbeda dengan pas malamnya lu ketemu Purtani pada Tim Purtani. Beda. Beda, Bang. Itu nggak ada jalur itu. Lu nggak ngejalur? Nggak ada. Pas gua turun ketemu persimpangan itu nggak ada jalur yang tim Purtani jemput gue tuh nggak ada, Bang. Atau jalur aslinya yang lain? Jalur aslinya ibaratnya. Oke. Akhirnya lu mencoba satu demi satu jalur. Akhirnya gue mencoba satu demi satu yang ujung-ujungnya itu ya nihil, Bang. Nggak ada jawaban di situ. Lu paksa jalur pertama, lu temu jurang. Kedua, ketiga, keempat, sampai seterusnya. Sampai ke jalur terakhir ke 10 itu gue nggak bisa balik lagi hampir 2 jam, Bang. Itu gue bilang. Jalur ke 10 itu mungkin paling panjang jalur paling tadi panjang. sempat ada lu bilang di jalur ke 8 itu ya, yang akhirnya melipir sampai puncak lagi ya? Sampai puncak lagi. Itu aneh sih menurut gua, Bang. Selama gua naik gunung itu logika paling aneh gitu. Jalur turun ke bawah tiba-tiba belok ke kanan itu ke atas gitu, Bang. Dan aneh akhirnya sih. nembusnya puncak lagi. Akhirnya nembusnya itu di puncak lagi, Bang. Dan tadi lu sempat nemuin jaket pemburu nih. Jaket pemburu, Bang. Itu udah kayak kecakaran. Iya, sobek kecakaran kayak macan lah ibarat kayak hewan buas, Bang. Nah, tadi pas sempat Purtani bilang itu emang itu jalur pemburu ternyata ya. Ternyata itu jalur pemburu, Bang. Nanti Purtani itu bilang ke saya. Tadi gue sempat penasaran nih sama percobaan lu atau apa sih tadi lu sempat ngebuat salah satu tanda nih. Tanda di pohon itu. Buat supaya mudah ya. Supaya mudah buat diketemukan. Bahwa saja lu masuk ke jalur itu nih. Tadi lu sempat ninggal topi ya sama garis tanda panah bawah. Oke. Itu ini juga sih. Maksud gua keren juga sih itu. Cara supaya kita bisa ditemuin. Karena ketika kita hilang kayak gitu ya. Karena itu emang udah jalur terakhir yang kita coba gitu, Bang. Makanya saya inisiatif buat ninggalin topi saya sama bikin tanda panah ke jalur tersebut. Akhirnya 4 orang dari orang Purtani ini jemput tuh ya di persimpangan itu atau di puncak? Persimpangan itu, Bang. Oh, persimpangan sebelum puncak lah ya. Iya, sebelum puncak. Dan tadi orang Purtani ini bilang bahwa saja dari puncak Sunan Ibu ke top puncak itu cuma 10 menit. Iya. Dan lu pagi jalan itu hampir 1,5 jam lebih. Hampir 1,5 jam lebih. Dan lu pun nggak ngelihat jalur yang aslinya jalur. Jalur aslinya tuh kayak nggak ngelihat, kayak nggak ada gitu, Bang. Berarti seakan-akan ditutup lah gitu. Kayak ditutup. Tapi pihak Purtani ini tahu nggak sih kalau
di persimpangan itu ada 10 jalur? Tahu. Oh tahu. Nah, kata tim berhutani itu 10 jalur itu salah satunya ada yang tembus ke desa. Tapi yang lu coba nggak ada yang nembus? Nggak ada, Bang. Akhirnya ujungnya mentoknya itu jurang. Jurang. Gokil banget sih. Yang penting bisa kembali, lu berdua dengan teman lu bisa kembali ke rumah dengan selamat. Iya, ya. alhamdulillah Yang itu penting. Nah, Motor, sebelum kita mengakhiri video kali ini, lu punya pesan-pesan nggak nih buat teman-teman semua? Ya, buat pesan sih sederhana sih buat teman-teman pendakian. Kalau untuk berpergian, harap kabarin lah keluarga, teman, kerabat, entah siapapun itu, biar pada tahu kalau kita ini ada di mana gitu. Yang penting berkabar Berkabar aja gitu. ya. Jadi kalau ada kenapa-kenapanya kan jadi tahu lah, Bang. Cepet gitu Cepet. ya ditangkepinnya ya. Nah, sedikit gue mau menambahkan kembali nih, selalu di akhir-akhir video, bahwa saja attitude dan sopan santun itu perlu banget dijaga. Nggak cuma di gunung aja nih, di kantor, di tempat kuliah, dimanapun kalian berada, minimal banget 2, sopan sama santun. Insya Allah kehidupan teman-teman semua ini bakalan baik-baik aja nih. Nah, Fatur, thank you banget ya udah mau berbagi pengalaman Terima kasih di banyak, sini Bang. ya. Saya juga, Bang. Nah, kembali gue mengingatkan buat teman-teman semua bahwa saja cerita yang diangkat Bang Fatur kali ini bukan ingin menakuti teman-teman semua, tapi tetap ambil sisi positifnya dan buang buruknya. Dari gue Bang Mange dan Fatur ya, gue pamit undur diri, sampai bertemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.